Ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan ke diri sendiri. Kalau semua yang aku miliki bukan milikku, lalu aku ini siapa? Rumah yang kamu tempati, pekerjaan yang kamu jaga, orang-orang yang kamu cintai, bahkan tubuh yang sekarang kamu pakai untuk menonton video ini. Semua itu bukan milikmu. Dan anehnya, kamu tahu ini, tapi kamu belum benar-benar merasakannya. Disinilah masalahnya. Kita hidup seolah-olah kita pemilik, padahal kita hanya penerima titipan. Dan karena kita merasa pemilik, kita takut kehilangan. Kita marah ketika sesuatu diambil. Kita habiskan energi untuk mengontrol hal-hal yang dari awal memang bukan milik kita. Tapi ada satu ayat yang mengubah cara pandang ini sepenuhnya. Bukan sekedar nasihat, bukan metafora. Ini sebuah pernyataan tentang siapa pemilik sebenarnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Satu kata yang perlu kita berhenti di sana. Membeli. Allah tidak bilang meminjam, tidak bilang menitipkan. Allah bilang membeli. Artinya ada transaksi di sini. Dan setiap transaksi ada dua pihak. Ada yang menjual, ada yang membeli. Pertanyaannya bukan apakah kamu mau ikut transaksi ini atau tidak. Kamu sudah ada di dalam transaksi ini. Hidup kamu sudah berjalan. Pertanyaannya adalah, kamu menjualnya kepada siapa? Biar aku ceritakan sebuah kisah. Bayangkan ada seorang raja yang luar biasa kaya. Dia tidak butuh apapun dari siapapun. Tapi dia peduli dengan dua orang di kerajaannya. Maka dia memberikan masing-masing dari mereka sebuah ladang yang sangat lengkap. Mesin, alat, sumber daya, semua sudah tersedia. Tapi ada satu kondisi. Di luar sana dunia sedang kacau. Peperangan terjadi di mana-mana. Artinya ladang itu bisa rusak, bisa hilang, bisa lenyap kapan saja. Maka raja itu mengirim pesan, serahkan saja ladang itu kepadaku. Aku yang akan menjaga dan mengelolanya, dan nanti akan aku kembalikan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Orang pertama berpikir, dia sadar, dia tidak cukup kuat menjaga semuanya sendiri. Akhirnya dia berkata, baik, aku percaya padamu. Orang kedua menolak. Dia merasa semua itu miliknya. Dia ingin kontrol semuanya sendiri. Waktu berjalan, dan hasilnya sudah bisa kamu tebak. Orang pertama mendapat kehidupan yang lebih aman, lebih tenang, lebih terjaga. Apa yang dia serahkan kembali dengan nilai yang jauh lebih besar. Orang kedua perlahan kehilangan semuanya, satu persatu, dan yang tersisa hanya penyesalan. Sekarang kita tarik ke diri kita sendiri. Raja itu adalah Allah. Ladang itu adalah hidupmu. Dan semua yang kamu miliki hanya titipan. Akalmu, matamu, lidahmu, waktumu, bahkan nafas yang keluar sekarang bukan milikmu. Dan inilah yang terjadi ketika kita lupa. Kita gunakan akal kita hanya untuk memikirkan dunia. Dan itu membuatnya lelah. Memikirkan masa depan dengan rasa takut. Mengingat masa lalu dengan penyesalan. Hidup dalam kecemasan yang tidak pernah selesai. Tapi ketika akal itu diserahkan kepada Allah, digunakan untuk memahami kehidupan, untuk melihat hikmah, akal yang sama berubah menjadi cahaya. Matamu yang terbiasa melihat kekurangan orang lain, tiba-tiba mulai melihat nikmat yang selama ini luput. Lidahmu yang biasa mengeluh, bisa menjadi jalan doa. Semua kembali ke satu pertanyaan. Kamu gunakan untuk siapa? Kita ini lemah. Dan itu bukan kelemahan, itu kenyataan yang membebaskan. Karena justru karena lemah, kita butuh Allah. Dan Allah tidak pernah membuat transaksi yang merugikan. Kita serahkan yang fana, dia ganti dengan yang kekal. Kita serahkan yang terbatas, dia ganti dengan yang tidak terbatas. Jadi masih mau kita pegang semua ini sendiri? Atau kita mulai belajar menyerahkan kepada pemilik yang sebenarnya? Karena bisa jadi yang membuat hidupmu terasa berat selama ini, bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena kamu belum benar-benar melepaskannya. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan ke satu orang yang perlu mendengarnya.